There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman dalam acara pembelajaran kita, dalam ruang belajar kita. Nah, kali ini kita akan belajar di kelas 5 untuk tema 3 subtema 1 ya, yaitu tentang komponen ekosistem. Nah, teman-teman, mari kita coba perhatikan gambar berikut ya. Gambar ini adalah contoh sebuah ekosistem ya, di mana ekosistem itu sendiri adalah hubungan timbal balik antara satu makhluk dengan lingkungannya, antara makhluk hidup dengan lingkungannya maksudnya ya. Jadi, sebuah ekosistem itu tersusun atas makhluk hidup dan komponen-komponen tak hidup. Kita lihat di gambar, ya. Di situ ada gambar seekor kelinci atau hewan ya, binatang. Kemudian ada tanah, air, pepohonan, ya. Nah, itu adalah hubungan antar makhluk hidup dan tak hidup. Lalu bagaimana hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya ini? Bagaimana pula hubungan antar sesama makhluk hidup? Ya, kita akan pelajari lebih lanjut ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Dalam ekosistem, coba kalian perhatikan keadaan di sekitar kita, lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Pernahkah teman-teman menemukan makhluk hidup atau makhluk tak hidup di sekitar kita? Pasti kita akan sering menemukan dan melihat ya. Nah, makhluk hidup dan makhluk tak hidup saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama yang lain. Seperti halnya kita sebagai manusia, ya. Betapa kita tak bisa hidup sendiri. Kita ada ketergantungan dan berhubungan dengan makhluk yang lain. Contoh saja dengan binatang dan tumbuhan begitu ya. Nah, interaksi itulah yang disebut dengan ekosistem. Jadi, ekosistem itu tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Teman-teman sudah paham kan tentang individu, populasi, dan komunitas? Individu itu adalah perseorangan atau kemandirian ya. Masing-masing makhluk hidup yang berdiri sendiri, itu individu. Kemudian populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sama di sebuah tempat. Dan komunitas ya adalah jangkauan yang lebih luas lagi, lebih lebar lagi begitu ya teman-teman. Nah, sambil diperhatikan gambar di bawah ini ya. Kalau melihat gambar ini, betapa kita bisa melihat ya, di situ ada komponen-komponen ekosistem. Jadi, komponen apa sajakah yang ada di dalam ekosistem itu sendiri sebenarnya? Ya, kita lanjut ya. Nah, kita akan mencoba perhatikan dua gambar berikut teman-teman. Gambar pertama sebelah kiri dan gambar kedua sebelah kanan ya. Kira-kira dari dua gambar ini antara ekosistem gurun dan ekosistem hutan, adakah perbedaan teman-teman? Tentunya ada bukan? Ya.
Perbedaan apa sajakah yang kalian peroleh, yang kalian temukan dari dua gambar ini? Dan coba jelaskan hasil dari pengamatan kalian terhadap kedua gambar tersebut. Kita akan coba menulis hasil pengamatan kita ya. Nah, dalam setiap hari tentu kalian, teman-teman semua, memerlukan makanan untuk mendapatkan energi sebagai sumber tenaga. Nah, energi atau sumber tenaga yang kita miliki itu ya, demikian juga dimiliki oleh hewan. Akan tetapi hewan memiliki jenis makanan tertentu ya, yang mungkin berbeda dengan kita. Ada hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, contoh kelinci ya, kambing, rusa ya, dan lain sebagainya. Ada juga hewan yang makanannya berasal berupa dari hewan yang lainnya, misalkan harimau, misalkan kucing ya kan, atau hewan-hewan pemakan binatang yang lebih kecil begitu ya. Nah, dalam hal ini cobalah teman-teman baca teks berjudul jenis makanan hewan yang ada di buku siswa kalian ya. Baca dengan baik, sesama dan teliti. Dari situ cobalah buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks bacaan di atas. Kita coba susun pertanyaannya ya. Saat membuat pertanyaan, ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar tentunya ya. Tulislah pertanyaan tersebut yang telah kalian susun tadi pada selembar kertas dengan format sebagai berikut ya. Kita buat daftar pertanyaan. Nah, sekarang dari pertanyaan tersebut kita coba lakukan sebuah tindakan nyata ya. Yang pertama, kita coba carikan gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas ya. Tentunya kita banyak menemukan ya, atau di buku-buku bekas lah ya. Kemudian guntinglah dengan hati-hati gambar yang kalian temukan itu ya, gambar-gambar hewan tersebut sebaik mungkin kita gunting dan kita buat ya. Dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada kertas karton seperti contoh berikut. Nah, ini coba kita contohkan ya teman-teman. Jadi kita buat 3 kolom, dimana yang pertama adalah gambar dari hewan atau nama hewan tersebut ya. Kemudian nama hewan atau nama jenis makanan dari hewan tersebut. Kemudian golongan makanan, baik itu tumbuhan maupun hewan ya, gitu. Rekatkan gambar hewan yang sudah, apabila tadi kita membeli gambar ya, yang sudah kita gunting pada tabel dengan menggunakan lem. Tuliskan nama hewan di bawah gambar tersebut biar nanti kita paham ya. Tuliskan juga nama atau jenis makanan yang dimakan hewan tersebut, serta tuliskan jenis makanan ya di bagian paling kanan, apakah termasuk yang memakan tumbuhan atau hewan yang lain. Tempelkan hasil karya kita ini, pekerjaan kita ini di tempat yang mudah dilihat, bisa di sudut kelas ya kan, kemudian di arah dekat dengan jadwal pelajaran ataupun yang lain ya teman-teman, begitu, dengan berkoordinasi dengan guru-guru kita ya, gitu. Nah, bandingkan hasil kerja kelompok kita dengan kelompok lain ya, supaya kita tahu teman-teman. Dengan demikian kita bisa saling melihat dan saling belajar ya, apa yang sudah ditemukan oleh teman kita dengan yang kita punyai. Tulislah sebuah kesimpulan kata akhir yang telah kalian buat tadi tentang hewan dan jenis makanannya ya. Nah, buatlah sebuah teks non-fiksi ya, yang tidak berupa cerita, yang terdiri atas 3 paragraf sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilihkan 2 hewan yang memiliki jenis makanan berbeda
satu hewan pemakan tumbuhan, sedangkan satu hewan lagi pemakan hewan yang lain. Dan tuliskan penjelasan tentang hewan tersebut, antara lain habitat, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanan. Gunakan hasil pengamatan kita ini dan informasi yang penting yang telah kita dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisan tersebut. Agar lebih menarik teman-teman, kita dapat melengkapi tulisan ini dengan gambar hewan yang sesuai. Tuliskan juga penjelasan tentang dua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi ya teman-teman. Baik, mungkin itu teman-teman yang dapat kita pelajari pada kali ini. Semoga ini bermanfaat dan memahamkan kita tentang komponen ekosistem dan ekosistem itu sendiri. Sampai bertemu kembali pada waktu dan sesi pembelajaran yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan tetap subscribe serta berbagi pada yang sudah kita ketahui kepada orang yang membutuhkan atau supaya ini bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the